Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Dari bacaan kita pada saat ini telah ditetapkan tema seragam yang akan kita renungkan bersama, yaitu lebih bahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, 8 dari 10 orang ketika ditanya pilih memberi atau menerima, pasti 8 orang itu akan memilih menerima ketimbang memberi. Tongan Raka? Ya, karena kecenderungan manusia itu memang lebih senang diberi, memang lebih senang menerima, dan kadang susah untuk memberi. Ya, lebih senang sekali kalau ada apa-apa diterima, tapi kalau memberi agak sulit, bahkan dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang sebelum kita memberikan sesuatu kepada seseorang. Nah, saya akan memperlihatkan gambar seorang pedagang sayur di Taiwan. Ya, ini agak susah namanya. Nama pedagang ini adalah Chen Suchu, semoga tidak salah. Dia ini adalah pedagang sayur di Taiwan yang kalau kita lihat pekerjaan sehari-harinya ya menjual sayur. Tapi tahukah kita bahwa si Chen Suchu ini atau pedagang sayur ini rela menyisihkan pendapatannya dari menjual sayur sebanyak 2,8 miliar untuk membantu orang miskin dan membantu anak-anak yatim. Lalu di tahun 2012 si pedagang sayur ini dianugerahi penghargaan Roman Magsaysay yang pada saat itu dia memperoleh keuntungan $50 Amerika Serikat. Kita bisa bayangkan, saya tidak tahu berapa itu kalau $50. Ini cukup banyak, tetapi ketika ia memperoleh penghargaan ini dia tidak gunakan untuk dirinya sendiri. Tetapi hasil dari $50 itu ia pakai untuk menyumbangkan ke rumah sakit yang pada saat itu membutuhkan peralatan di UGD. Nah, Chen Suchu ini bukanlah pemilik saham yang punya banyak apa-apa, bukanlah pemilik saham perusahaan besar, namun ternyata dari profesinya sebagai pedagang sayur, ia sudah menanamkan saham kebaikan dalam hidupnya. Biasanya itu orang berlomba-lomba menanamkan saham dalam berbentuk barang, membeli ini dan lain sebagainya. Tetapi pedagang sayur ini sudah menanamkan saham kebaikan dalam hidupnya. Ia melakukan hal yang sederhana, namun ternyata menghasilkan perbuatan yang mengagumkan. Siapa sih tidak kagum ternyata seorang pedagang sayur yang bisa dilihat profesinya ini biasa-biasa saja, lalu ternyata dia membawa dampak dan perubahan bagi banyak orang di sekitarnya. Nah, ini juga yang perlu direnungkan bagi kita sekalian. Apakah kita mampu memberi dalam keterbatasan kita? Atau ternyata kita masih butuh waktu menimbang-nimbang untuk memberi? Mungkin dalam kelebihan kita akan memberi dengan cepat, tapi dalam kekurangan saya katakan bahwa mungkin hanya sedikit orang yang mampu memberi dalam kekurangan hidup ini. Nah, bacaan kita pada saat ini merupakan rangkaian penutup dari pidato perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Nah, sebelum Paulus berangkat ke Yerusalem, mereka mengadakan perpisahan dulu dengan penatua di Efesus. Nah, dalam acara perpisahan tersebut, Paulus berharap agar ketika ini Paulus pergi ke Yerusalem, ia meninggalkan jemaat Efesus dengan keadaan baik-baik saja, dan harapannya bahwa jemaat Efesus ini mampu berdampak bagi sesama. Nah, salah satu hal yang ditekankan oleh Paulus dalam pidato perpisahannya ini adalah tindakan untuk saling memberi. Di ayat yang ke-35 bacaan kita dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja keras begini kita harus membantu orang-orang yang lemah
dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, lebih bahagia memberi daripada menerima. Memberi ini Bapak Ibu Saudara-saudari merupakan wujud kepedulian kita terhadap sesama dengan memberi setiap orang. Kita saling menolong, dengan memberi kita ikut merasakan pergumulan orang lain, dan semangat memberi inilah yang oleh Paulus dengan mengutip perkataan Yesus dikatakan bahwa memberi akan mendatangkan kebahagiaan. Sebab di dalam memberi setiap orang percaya telah meneladani sikap Yesus yang telah memberi seluruh hidupnya demi keselamatan bagi umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, karena itu mari memberi dengan penuh sukacita. Yang pertama, memberi untuk mendukung pelayanan gereja. Memberi untuk mendukung pelayanan gereja Bapak Ibu Saudara-saudari bukanlah sebuah beban bagi kita. Memberi untuk pelayanan gereja bukanlah aturan yang dibuat-buat oleh pimpinan gereja, oleh pengurus sinode klasis dan bahkan BPMJ. Tapi memberi untuk pelayanan gereja melupakan ajaran Kristen yang mengakar pada ajaran Yesus Kristus yang mengatakan bahwa memberi lebih bahagia daripada menerima. Memberi untuk mendukung pelayanan gereja harus dilakukan dengan penuh sukacita, karena dari sukacita itu akan melahirkan sukacita yang baru lagi. Jadi kalau ada tanggungan-tanggungan ke gereja, jangan pernah terkurung dalam sebuah statement, jangan pernah terkurung dalam sebuah pemahaman bahwa wah desakom tanggungan. Jangan terkurung dalam sebuah pemahaman akabang murah kami tidak punya apa-apa, kosong ngopi kantong, tidak ada pemasukan dan lain sebagainya. Jangan terkurung dalam sebuah pemahaman bahwa saya tidak punya ini untuk pelayanan, saya tidak punya ini untuk saya berikan untuk menunjang pelayanan. Tapi ternyata justru ketika kita memberi dalam kondisi di tengah keadaan terbatas, nilainya bukan terletak pada berapa yang kita berikan, tetapi nilainya terletak pada ketulusan hati kita untuk memberi. Siapa sih yang tidak tahu janda miskin di Sarfat yang dari sekolah minggu sudah didengar ceritanya? Ia memberikan dalam segala keterbatasannya. Ini yang perlu direnungi dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mampu memberikan dalam keterbatasan kita? Ya kalau kita berlebihannya, memberikan sedikit pun tidak akan menjadi masalah. Tetapi ini yang perlu, mampukah kita memberi dalam keterbatasan atau dalam kekurangan kita? Ataukah mungkin kita akan terus hidup dalam pemahaman, dalam statement bahwa saya tidak mampu memberi, saya tidak punya apa-apa untuk saya berikan kepada orang lain? Ya. Yang kedua, kerelaan untuk memberi sebenarnya merupakan panggilan iman Kristen, yaitu dipanggil dan diberkati untuk menjadi berkat. Dalam budaya Mamasa, wilayah Tandasau, Tandalangan, dan mungkin di Mamasa sendiri, tingkatan tindakan memberi atau menjadi saluran berkat adalah bagian dari spiritualitas keadaan masyarakat Mamasa. Dari penuturan orang tua, saya pernah mendengar cerita, mudah-mudahan di Mesau juga begini. Saya pernah mendengar cerita dari orang tua saya, nakwa tomatuaya dolona anak ke orang tua dulu kalau misalnya sudah lama lagi tidak punya tamu, biasanya akan memotong ayam. Ya, biasanya akan memotong ayam dengan harapan bahwa ketika kita memotong ayam, yalah dengan nomi, atau sayeta, atau ada yang mau datang bertamu. Apakah di sini juga ada cerita begitu? Ya ada. Biasanya kita maromi kima atau saya, katanya orang tua dulu, kalau te maromi dia yang tahu saya laku banua, ya kita potong ayam supaya ada yang mau datang bertamu. Karena pemahaman orang dulu bahwa semakin banyak orang yang datang ke rumah akan semakin diberkati rumah itu. Dan saya juga punya statement bahwa kita akan diberkati ketika kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian ada bahasa yang
mungkin sudah sering atau tidak lagi digunakan, tidak sering lagi digunakan. Biasanya kalau orang bertamu ke rumahnya sesamanya itu biasanya sinakwa manasu moraka. Ya mungkin sekarang jarang-jarang mika kesei lako ombe nawin doona. Kadang pepe yang sidikwa manasu moraka. Ini ada kebiasaan yang biasa dipakai oleh masyarakat Mamasa ketika berkunjung ke rumah-rumah tetangganya atau kemanapun, biasa nakwa manasu moraka. Kira-kira apa sih nakwa jawabannya? Iyo manasu mo, meskipun kadang te pa manasu toh? Ya, te pa manasu po karena nakwa manasu moraka di kabang. Iyo manasu mo kendek kimai. Ungkapan iyo manasu mo kendek kimai memiliki makna yang sangat dalam, dan ini merupakan wujud keterbukaan kita yang mau menerima dan melayani orang lain. Karenanya memberi Bapak Ibu saudara-saudari bukan terletak pada prestise tetapi pada panggilan iman. Jadi ketika kita memberikan sesuatu itu tidak terletak pada prestise atau kemampuan kita, tetapi pada panggilan iman kita. Semua orang juga bisa kok memberi dalam keadaannya, dalam kemampuannya. Tapi apakah dia memberi itu dengan ikhlas? Apakah dia memberi itu dengan tulus atau karena iman? Atau jangan-jangan dia hanya memberi karena berlebihan? Itu yang perlu dipertanyakan. Jangan sampai kita memberi hanya karena kita berlebihan, tapi kita tidak mengimani itu sebagai pemberian yang tulus kepada sesama kita. Yang ketiga, sikap memberi juga dapat dinyatakan dalam kesediaan untuk saling menopang. Saling menopang antara sesama. Topangan dapat dinyatakan dengan saling mendoakan dalam bacaan kita di ayat yang ke-6. Mendoakan mereka yang kesusahan, mendoakan mereka yang sedang bergumul, mendoakan mereka yang dalam duka cita, mendoakan para pelayan Tuhan, mendoakan sesama dalam jemaat dan dalam lingkungan. Saling mendoakan Bapak Ibu saudara-saudari merupakan wujud kematangan spiritualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka sangat tidak baik kalau sementara doa syafaat kita keluar, sementara doa syafaat kita main HP, sementara doa syafaat yang paling parah kalau kita ketiduran. Dalam doa syafaat kita menopang mereka yang berkesusahan. Dalam doa syafaat kita menopang mereka yang membutuhkan bantuan. Kalau ternyata kita tidak bisa memberikan apa-apa, hadirlah untuk mendoakan mereka. Kalau ternyata kita tidak mampu datang ke rumahnya, bawa ini untuk mendoakan. Lewat doa syafaat kita mendoakan mereka yang berkekurangan. Ini yang sering terjadi di salah satu jemaat di Malimbong ini. Saya bertanya, apakah itu pergi diambil di luar kalau doa syafaat? Ada seorang bapak yang lantang mengatakan, keluar main katanya. Ini sebuah pemahaman yang sangat tidak baik, miris kalau ternyata dalam ibadah ada keluar main, ya. Sehingga lu kurangi pada saat saya mengatakan, karena saya pernah melihat satu kejadian ini di Malimbong. Pas saya amin di doa syafaat, kosong mindirina muane, bukan kita ya yang pernah. Kosong mirainya laki-laki. Lalu di minggu depan saya mengatakan, ratu dia latas ke doa syafaat. Ada seorang bapak yang dengan lantang mengatakan, keluar main kadekna. Miris sekali kalau ternyata doa syafaat di mana kita hadir mendukung rekan-rekan kita yang kesusahan, mendukung rekan-rekan kita yang berduka, mendukung rekan-rekan kita yang membutuhkan doa kita. Lalu ternyata kita keluar, lalu ternyata kita ketiduran. Paling parah kalau kita ada di dalam tapi kita ketiduran. Ya, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kalau tidak mampu hadir memberikan sesuatu, setidaknya hadir menopang dalam bentuk mendoakan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari untuk kembali ke dalam kehidupan kita. Mari terus memberi, karena orang yang memberi akan berbahagia. Dalam bacaan kita bahwa bahagia orang yang memberi dan bersukacita orang yang mampu memberi. Mengakhiri khotbah saya mengutip satu kalimat bijak yang mengatakan, jangan sekedar bermimpi menjadi kaya, tetapi jadilah orang yang berhati kaya. Jangan cuma berangan-angan mau jadi kaya, tapi jadilah orang yang mempunyai hati yang kaya. Hati yang kaya untuk memberi, hati yang kaya untuk menopang,
dan hati yang kaya untuk menerima orang-orang yang berkekurangan. Amin, firman Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita bersatu.